Halo semua, ketemu lagi di channel Kenko Primadea, channel yang membahas tentang perkakas kebutuhan Anda. Di video kita kali ini, kita mau bahas untuk kelebihan dan kekurangan dari vernier kaliper analog dan digital. Masing-masing fungsinya sama, yaitu untuk mengukur, umumnya adalah untuk mengukur diameter produk, yang entah itu mungkin yang berbentuk lingkaran atau mungkin juga yang kotak gitu ya, dimana blade-nya juga sama. Ada yang untuk mengukur bagian inside-nya atau bagian dalam yang di atas, yang di bawah adalah untuk yang bagian luar. Untuk yang digital juga sama, dia ada yang di dalam dan luar. Secara bentuk juga sama, bahannya juga stainless steel. Oke, seperti ini. Dan dia juga memiliki pengukuran bagian dalamnya. Jadi untuk pengukur kedalaman ya di bagian di sininya. Jadi kalau yang mudahnya seperti ini gitu ya. Di sini juga untuk mengukur kedalaman. Jadi kita gerakkan seperti ini. Yang pertama untuk yang analog dulu. Analog adalah yang mungkin keuntungannya dia akan jauh lebih, secara harga dia akan jadi lebih murah. Lalu dia lebih ringan. Ya, berbeda dengan yang digital, dia pasti akan lebih berat. Dan dia lebih menggerakkannya, tinggal digerakkan juga sama gitu ya. Dia juga ada penguncinya di bagian atasnya seperti ini, tinggal digerakkan untuk mengukur gitu ya. Mungkin lebih sulitnya atau mungkin bagian kerugiannya ya, mungkin bukan kerugian juga sih, tapi memang kita harus cara melihatnya dengan cara melihat secara manual based on mata kita, penglihatan dari detailnya secara tepat, secara pasnya pengukuran daripada baik itu yang di bagian luar, diameter luar, atau mungkin di bagian diameter dalam seperti ini. Jadi kita harus baca detail secara jelas begitu ya, sama seperti mungkin kita melihat di penggaris pada umumnya begitu. Yang menyulitkan adalah untuk membaca bagian yang vernier nih, atau mungkin detail yang di belakang koma 0 sekian koma gitu. Jadi kita harus pastikan benar bahwa bilah-bilah atau mungkin istilahnya garis-garis yang di bagian bawah ini harus tepat dengan di bagian atas, baru kita baca, baru bisa baca bahwa dia tepatnya berapa. Oke, ini untuk yang analog. Kalau yang bagian digital, dia akan sangat mudah. Jadi tinggal kita menggerakkan saja seperti ini, begitu ya. Kita gerakkan, kita ukur, anggaplah seperti ini, gitu ya. Oke, kita coba ya. Kita coba ini, kita hidupkan dulu. Oke, jadi seperti ini. Dia sudah langsung ada indikatornya menunjukkan ukurannya berapa. Jadi dia keuntungannya seperti itu. Jadi tidak perlu repot lagi kita detail ukuran untuk mungkin lebar dari saya gunakan contoh begitu ya, kita gunakan untuk jempol begini gitu ya. Itu berapa, dia sudah langsung terlihat. Jadi mudah. Oke, sama juga dengan untuk mengukur yang di bagian blade atas ini. Ya, jadi diameter bagian dalam lingkarannya berapa, atau mungkin kotak bagian dalamnya berapa, sudah ada indikatornya di dalam bagian dalam. Sama halnya juga dengan untuk kedalaman yang kita gerakan. Jadi untuk mengukur seberapa dalam gitu ya, seberapa dalam suatu benda yang kita mau ukur. Ini juga mudah, kita tinggal putar atau kita juga tinggal gerakan seperti ini. Oke, kerugiannya adalah dia harus menggunakan baterai gitu ya, dan dia bobotnya juga sedikit lebih berat dibandingkan yang analog. Jika baterainya lemah,
indikator di bagian di dalamnya ini pasti akan sudah ngaco. Jadi sudah tidak beraturan dan tidak menunjukkan hasil yang akurat. Begitu. Nah, kadang kita tidak bisa menentukan secara jelas kapan baterainya mungkin lemah atau gimana, dan kita harus benar-benar memastikan bahwa dia penggunaannya sudah berapa lama baterai tersebut. Itu. Yang berikutnya adalah setiap kali hasil pengukuran, jika anggaplah untuk barang A sudah kita ukur hasilnya berapa. Untuk kita berpindah ke barang B, begitu ya, dia harus dipencet untuk di reset dulu, atau istilahnya kita untuk supaya dia nol kembali, supaya dia seperti kalibrasi begitu ya, supaya dia di sini, makanya dia ada tombolnya keterangan juga di zero. Jadi istilahnya kita harus pencet tombol tersebut untuk supaya dia nol kembali. Kalau kita tidak pencet atau tidak kita lupa menekannya, maka ukuran untuk di barang B akan menjadi tidak akurat atau jadi ngawur atau tidak tepat jadinya. Jadi seperti itu mungkin sedikit gambaran dari kelebihan dan kekurangan untuk vernier caliper, baik itu yang digital seperti ini dan juga yang analog seperti ini. Keduanya sama-sama akurat gitu ya, selama tadi kekurangan dan kelebihannya bisa kita mengerti dan mungkin kita pahami betul, sehingga ini bisa berguna sekali untuk kita semua sebagai pengguna. Oke, jika teman-teman suka dengan produk ini atau mungkin juga suka dengan komentar ini atau video kita kali ini, bisa kasih komen gitu ya di bawah itu, atau mungkin teman-teman lebih detail tahu, ada masukan gitu, atau mungkin pertanyaan lebih lanjut tentang produk ini, bisa kasih komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video kita supaya kita bisa untuk menginformasikan kepada teman-teman semua tentang produk-produk kita yang lain. 2 unit ini ready di kita. Jangan lupa main-main ke website kita ya. Balik lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita lainnya. Sampai jumpa.